Jadi ini adalah masjid milik warga yang mana warga menggunakan untuk ibadah sehari-hari. Tapi katanya air yang digunakan untuk bersuci ini rasanya tidak cuma pahit tetapi asin. Saya akan coba. Coba ya Pak. Terbukti bahwa tidak cuma payau tetapi asin, sangat asin. Jadi kalau misalnya pemirsa membayangkan garam kemudian dilarutkan di dalam air, rasanya sangat asin ya. Air di Dusun Kelongkong inilah seperti itu kondisinya, sangat asin. Ini benar Pak, terbukti. Pak Rudi, kalau di Dusun Kelongkong ini warganya terutama itu mata pencahariannya rata-rata apa sih Pak? Iya, di sini kita adalah masyarakat nelayan yang mayoritasnya adalah nelayan, ya sehingga mata pencaharian kita hanya terletak pada laut kita. Nah, di sini kadang-kadang namanya kayak air laut, ada pasang, ada surut, begitulah perekonomian kami di sini. Kadang kalau yang namanya lagi pasang, bahkan di pinggir-pinggir gitu ya? Ini aja kita bisa memperoleh 15.000. Tapi kalau lagi surut, sampai jauh 3 kilo pun kita cari itu tetap aja itu penghasilannya 15.000, 20.000 rupiah itu per hari. Nah, sehingga untuk apa kebutuhan kita itu, apalagi untuk air, ya kadang-kadang namanya air itu adalah kebutuhan primer, kebutuhan yang bisa dikatakan mendesak atau dibutuhkan pada saat itu. Kadang-kadang kita berhutang, Mbak, untuk beli air. Jadi ya. Apa namanya, dengan pendapatan yang terbatas tadi misalnya 15.000 per hari, bahkan tidak sampai segitu kalau di musim tertentu itu, bahkan warga harus berhutang ya Pak. Iya. Karena kadang-kadang air itu memang susah sekali ya. Dan ada namanya musim piring melayang di sini. Bagaimana tuh Pak? Namanya piring melayang itu kalau sudah datang musim itu semua harta benda itu dilelang ya, untuk mencukupi kebutuhan itu. Pak Rudi, di Desa Kelongkong ini atau di Dusun Kelongkong ini itu bagaimana sebetulnya kondisi warga dengan adanya keterbatasan air bersih? Apa yang warga alami? Hal terpahit apa yang dirasakan oleh warga karena keterbatasan air bersih tadi? Kadang-kadang kita itu merasa air tawar ini kayak gimana. Bahkan kalau ada air dari pemerintah maupun dari BPBD, sosial atau PDAM, masyarakat kita kadang-kadang ada yang ribut dengan bantuan air bersih ini. Ribut itu karena apa Pak? Rebutan air atau bagaimana? Iya, ribut karena rebutan air. Di sini kakak penduduk kita sekitar 157 kakak kurang lebihnya. Ya bisa dibilang jumlah penduduknya sekitar 350 atau 400-an. Di Dusun Kelongkong ini ya? Di Dusun Kelongkong ini jumlah jiwanya. Kita kadang disumbangkan air itu 3 tangki. Setiap apa tuh Pak? Setiap 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali? Ya, kadang-kadang 3 kali sebulan, kadang 4 kali sebulan. Itu bantuan dari BPBD, Dinas Sosial, dan ada juga dari PDAM. Tapi walaupun demikian, karena masyarakat di sini dan juga cuaca panas, kebutuhan air untuk air bersih itu di satu rumah tangga bisa dibilang 1 galon itu 19 liter bisa dipakai 2 hari untuk minum, untuk masak,
Nah, itu Itu aja. 1 galon ya, 19 Ya, untuk 1 liter galon. ya? Pak, Iya. artinya berarti sekarang air bersih yang bisa dirasakan warga itu hanya atau sumbernya satu-satunya dari bantuan saja, tidak ada sumber lain? Iya. Cuman itu aja sumbernya. Ah, tahun yang lalu kita sampai 2 tahun belum pernah tersentuh dengan air bersih. Tapi alhamdulillah tahun-tahun sekarang karena mungkin pemerintah udah terjun langsung ke daerah kami. Tapi kalau untuk air yang secara permanen masih dalam proses yang hanya wacana-wacana aja. Oh. Iya. Tidak ada realisasinya sampai Iya. sekarang ya. Pak, tapi benar nggak sih katanya kalau di sini tuh ada istilah, jadi kalau lagi ada hujan, hujannya tuh airnya bahkan nggak sampai nyentuh tanah karena udah ditampung duluan sama warga. Iya, betul pakai itu. ember-ember. Nah, Benar, Pak? kalau secara ya memang kita masyarakat di sini memang air hujan itu kayak air emas ya. Tidak ada, bisa dibilang tidak ada yang mau berkececeran. Makanya sepanjang ini kan bagus sudah gentengnya masjid ini dipakai ini sepanjang ini ember dari sini ke sana itu Di depan-depan rumah Ya. warga gitu ya, ember semua gitu, Pak? ember semua untuk menampung air hujan yang turun itu. Ah, Nah, itu yang kita untuk pakai masak, untuk pakai minum. Nah, makanya air hujan itu air emas dibilang di sini. berarti kalau lagi musim penghujan itu jadi berkah begitu. Tapi kalau misalnya Iya. pas lagi musim panas ya kita hanya berharap kepada tangki Iya, lewat itu, dan Mbak. beli galon ya, Pak Iya. ya. Berapa, Pak, beli air galon, Pak? Satu ininya? 5.000 untuk 5.000. untuk 1 galon. Iya, ya. Kadang 2 hari. Oh. Pak Kades, terus kalau warga pas lagi musim puncaknya kekeringan itu gitu ya, apa yang paling parah yang dirasakan oleh mereka? Yang paling parah itu makanya jadi yang namanya mau mandi, kemudian mau masak. Paling tidak sekarang ini kalau mau masak misalnya, kan hampir kalau minum masyarakat ini sudah tidak lagi minum air Sumur tidak? sumur, tidak. Jadi membeli sudah air netral, Oke. air galon gitu. Itu yang dibeli. Jadi kalau tidak ada air sumur, kita tunggu dulu ada ini karena diantri. Jadi diantri, ditunggu. Misalnya nanti jam 3 malam untuk bisa mandi wajib nanti misalnya ditunggu. Oh kalau enggak dapat mengumpulkan air ya tentu enggak bisa mandi. Tapi atau enggak bisa masak. Untuk air tangki yang bahkan harus beli itu juga waktunya datangnya tidak selalu ada, tidak setiap hari ada. Kan kondisi masyarakat kita kalau sekarang ini ke musim tembakau adalah sumber mata pencarian, ada uang. Jadi yang namanya ini kan bisa dibon. Entar bisa dibon. Mobil tangki ini untuk pengadaan air ini ya tentu inilah tempat keparahan perasaan dari oleh masyarakat. Jadi rata-rata di Desa Baka ini sangat memimpikan. Makanya kalau ada misalnya yang mengiming-imingi, oh ini harus bantuan air ya sangat antusias. Gitu. Oke, warga sangat membutuhkan hal tersebut ya, Pak. Sangat membutuhkan. Ketika musim keringnya lagi di puncak-puncaknya yang tadi Agustus sampai Desember, yang dirasakan warga apa sih, Pak? Saya dengar sampai tidak bisa memenuhi kebutuhan untuk ibadah ya, seperti wudhu. Iya. Jadi sekarang ini kan menjadi masalah hampir kan boleh tayamum, tetapi kan nanggung sekali kita tayamum itu kan masih juga bisa kejar bisa kita ke desa sebelah kita cari air, minta air, kita wudhu misalnya kan. Siapa sangka di sebagian wilayah di Nusa Tenggara Barat yang populer akan sebutannya sebagai kepingan surga yang jatuh ke bumi, ternyata isu ketersediaan air bersih masih menjadi momok. Warga-warganya harus menebas jarak hanya untuk mendapatkan hak hidup utama mereka, yakni air bersih tersebut. Kali ini saya akan coba untuk turut merasakan bagaimana perjuangan mereka melalui kegiatan aksi lari amal. Apakah
kegiatan seperti ini mampu menjadi solusi? Mari kita lihat. Air bersih itu fundamental issue yang harus dipenuhi oleh setiap penduduk atau person gitu. Dan itu penting banget menurut aku. Kemarin kita sempat pergi ke desanya, ya memang rada menyedihkan karena mereka harus sehari-hari hidup dengan air payau. Bangga sekali bisa bergabung dalam pelari-pelari yang ada di Jelajah Timur karena bukan hanya susah larinya, tapi galang donasinya itu juga sangat sulit. Jadi terkumpul sekian M itu, dan ketika kemarin kita berkunjung dan melihat mereka tuh, jadi rasanya hari ini capeknya pun terbayar. Vital sekali ya Betul, kebutuhan air ini betul. ya, air bersih. Air bersih, spesifiknya betul. ya. Oke. Iya. Nah, bagaimana kemudian menghubungkan antara ketiadaan atau keterbatasan air bersih dengan lari ini? Kayaknya kan agak jauh sebenarnya ya. Tapi Iya, kemudian iya, air iya. bisa menjadi sebuah Iya, acara iya. sifatnya charity atau amal yang bisa memberikan manfaat. Iya. Nah itu tadi balik lagi, karena air itu kebutuhan dasar untuk semua orang, kebutuhan dasar manusia. Baik itu anak, ibu, dan keluarga yang di desa, ataupun juga seperti pelari-pelari ini yang tinggal di kota, yang kalau perlu air bersih tinggal Tinggal buka panggil keran. ya. Nah itu kan ketika kita konekkan pertama bahwa tahu nggak sih kalau di timur Indonesia itu banyak sekali anak-anak yang harus jalan berkilo-kilometer, 4 kilo sebelum pergi sekolah untuk ambil air. Pulang sekolah harus ambil air lagi gitu. Nah kan mereka biasa berkilo-kilo nih ya, 4 kilo mungkin biasa ya. Tapi ini anak kecil, kita ngomong dari anak SD ya, anak-anak perempuan, anak SMP itu harus jalan sebelum sekolah ambil air, bawa jerigen. Nah itu kan kayak apa namanya, bawa beban sambil lari 4 kilo gitu. Nah itu mereka baru ngerasa, oh ada ya kayak gitu ya, ternyata di bagian Indonesia di sebelah timur. Gitu. Oke, targetnya bagaimana tuh Bu Dini? Kemudian tadi namanya adalah Jelajah Timur. Apakah target tadi memang hanya terfokus ke Indonesia bagian timur atau sangat mungkin terkonsentrasi di titik-titik Indonesia lainnya, karena kita tahu bahwa persoalan air bersih ini kan juga sebenarnya banyak ya terjadi di Indonesia. Betul. Ini kita kan tahun ke-6 nih. Jadi memang karena kita plan kerja di NTT, di timur Indonesia, ya NTB masih agak timur-timur juga lah gitu ya. Nah kita membangunnya sarana air bersihnya dengan masyarakat di mana memang Plan Indonesia bekerja, Mbak Jihan. Jadi bukan datang membangun, tetapi kita memang sudah ada di masyarakat, bekerja sama dengan masyarakat, jadi tahu betul apa masalahnya dan bagaimana nantinya air bersih itu berdampak pada perbaikan hidup mereka. Dan ini didampingi, jadi seperti itu. Tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa kita akan ke daerah lain ke depannya. Tapi terus terang di Indonesia Timur aja masalahnya belum selesai. Betul, masih untuk cara atau distribusinya nanti kepada orang-orang yang membutuhkan ini bagaimana? Jadi lewat di desa kan, jadi kita di NTB ini ada 2 desa ya kita canangkan untuk pelaksanaan air bersihnya. Lalu kemudian juga kalau memang ada lebihnya nanti di NTT juga, karena memang kebutuhannya amat lebih besar di sana ya, di NTT. Kalau insya Allah dapat lebih besar lagi ya, mungkin ada desa-desa lain yang masih bisa dibantu. Oke. Tapi kita lihat nanti hasilnya, jadi perlu dukungan semua pihak. Betul sekali. Bentuknya berarti apa? Mungkin toilet atau sumur atau apa? Nah itu tergantung kan Mbak, jadi ada yang memang sudah ada airnya tetapi masih payau gitu. Ada yang memang airnya harus ditarik dari sumber mata airnya dan itu perlu pipanisasi, jadi itu tergantung ininya. Jadi kita memang spesifik dan relevan dengan kebutuhan di komunitas tersebut, di desa tersebut. Oh, berarti customize sesuai titik atau lokasinya ya? Betul, iya. Dan sebelumnya ada penyiapan masyarakat dulu, sehingga ketika nanti sudah dibangun, itu bisa dijaga oleh masyarakat dan di-manage oleh masyarakat. Ya, setelah mendapatkan informasi, jadi ada plan internasional, jadi menghubungi kami di pihak pemerintah desa, ya kami sangat menyambut antusias sekali. Jadi mudah-mudahan akhir November air sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di seluruh dusun yang ada.
pengen lari itu nggak cuma bermanfaat buat diri aku sendiri. Aku nggak pengen itu. Aku pengen lari itu bermanfaat buat orang lain juga. Lari boleh ada finishnya, tapi berbuat baik tidak pernah ada finishnya.